Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Latif ini, saya ucapkan terima kasih sudah ngajak bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Kemudian eh, ada beberapa participants, ya, mungkin viewersnya Kang Latif ini sudah apa? Sudah banyak. Saya menyapa juga pada teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian. Selamat menyaksikan pada acara pada kesempatan kali ini. Eh, saya pertama menikmati acara-acaranya Kang Latif ini sejak beberapa waktu yang lalu, dan itu cukup menarik dalam hal pengambilan tema-tema yang banyak bicara tentang klaster usia muda, ya, anak-anak muda, yang mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Uh, Sekarang kita mau ambil tema aktivisme Islam kaum urban. Ini sekurang-kurangnya telah menjadi concern saya sepanjang 2011 sampai sekarang, gitu ya. Ada hal-hal yang menarik eh, dari perkembangan kaum muslim yang ada di eh, perkotaan terutama, yang ini sedikit banyaknya mengalami pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan dalam praktek atribut-atribut yang itu berbeda dengan kaum muslim yang ada di rural pedesaan. Jadi yang dimaksud dengan perubahan ini bukan perubahan pengajaran atau doktrin, tetapi perilaku, praktek keagamaan, termasuk nanti penggunaan simbol-simbol, atribut-atribut untuk bentuk kegiatan selebrasinya. Nah, gitu. Nah, untuk memahami ini kita perlu menggunakan sekurang-kurangnya pertama studi Islam, ya kan? Karena ini menyangkut komunitas Muslim, kita menggunakan studi Islam. Tetapi seringkali studi Islam itu pendekatannya kan doktrin, sehingga tidak begitu bisa melihat atau eh, memahami lebih kompleks lagi persoalan-persoalan yang ada di perkotaan. Karena itu saya membawa pendekatan lainnya, memasukkan pendekatan lainnya, diantaranya adalah studi urban, ya kan? Urban studies, yang ini paradigmanya adalah urbanisme. Urbanisme itu biasa kalau dalam tradisi Amerika Eropa barangkali itu secara sosiologis merujuk pada dua hal. Yang pertama ekonomi dan politik, gitu. Kemudian eh, persoalan-persoalan ekonomi politik di perkotaan ini menurut kacamata urbanisme itu memicu bentuk-bentuk praktek atau perilaku keagamaan yang berbeda dengan di kota, gitu ya. Cara-cara kegiatan ekonomi kita kan berbeda. Misalnya soal gaji saja, gaji di desa sama di kota kan beda. Belum lagi soal kredit, gitu ya, kredit cicilan. Nah, itu kan mainannya orang urban kelas menengah, batuk-batuk, gitu ya kan. Nah, kalau di desa barangkali walaupun kita sudah tahu bersama ada juga kredit di desa, gitu, orang-orang udah pada nyicil motor mobil di desa itu, pastinya putaran uangnya itu bulanan, tapi kan itu belum sepenuhnya masif seperti di kota. Nah, eh, kemudian urbanisme ini juga eh, ekonomi politik tidak sekurang-kurangnya, ya, tidak begitu cukup membaca persoalan yang ada di Indonesia, terutama saya melihatnya ini di Medan. Tapi kalau di Amerika, di Eropa itu kan mereka memang eh, menurut banyak literatur itu kan urbanisme itu kan kurang lebih modernisasi, ya, di kota, gitu, yang itu memang dalam hitungan ekonomi politik saja.
tidak mempertimbangkan misalnya psikologi sosial masyarakat. Nanti ada kaitannya dengan kenapa kriminalitas meningkat, kenapa gerakan-gerakan protes perkotaan meningkat, kenapa pula di dalam kasus Medan gerakan-gerakan politik perkotaan itu didominasi oleh gerakan-gerakan Islam, bukan gerakan buruh seperti di kota-kota di Eropa atau di Amerika gitu. Tapi justru gerakan-gerakan Islam yang protes terhadap misalnya tata ruang publik, ya kan, kemudian protes terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di kota. Bahkan mereka campur sangat aktif sekali berpartisipasi dalam pertarungan wacana kepemimpinan di tingkat kota. Nah, itu tidak hanya soal ekonomi politik, tapi psikologi sosialnya menurut saya. Nah, dari situ kita bergerak membaca bagaimana perkembangan kaum muslim di perkotaan ini. Kalau baca punya buku saya itu ya aktivisme Islam kaum urban itu sebenarnya rangkaiannya lebih banyak cerita tentang kontestasi ruang-ruang politik. Jadi padahal aktivisme Islam itu sebenarnya lebih banyak dari itu gitu. Misalnya begini, aktivisme kegiatan yang sifatnya Islam itu di perkotaan itu bisa lebih mahal daripada di desa, ya kan, secara ekonomi. Misalnya pengajian saja, pengajian di Medan itu kalau pengajiannya manual konvensional gitu, kalau satu orang mengikuti 2 kelompok pengajian di satu pengajian dia itu Pak butuh apa saja, misalnya dari sisi keuangannya, belanja, keagamaan lah kita sebut gitu. Nah, ini tergolong lebih tinggi biayanya daripada di desa. Belum lagi di kota nanti ada urusannya ketika agama ini masuk ke wilayah-wilayah lifestyle, gaya hidup. Makanya kita lihat tuh ibu-ibu misalnya kalau wirid pengajian dia beli baju baru gitu. Beli baju baru, belum makeupnya, belum pakai HP-nya, tambah lagi ritual foto-fotonya kan gitu kan, sama mengundang ustadznya berapa gitu. Persiapan sound system. Nah, itu kalau dijumlahkan misalnya dari hal yang kecil saja mungkin kisaran angka sampai konsumsi itu bisa 2 ke 5 juta untuk pengajian kecil saja. Nah, sekarang tinggal jumlahkan berapa jumlah pengajian yang ada di Kota Medan. Berapa berarti setiap individu atau rumah tangga mengkonsumsi kehidupan keagamaannya ini dari sisi ekonomi. Jadi ini ekonomi keagamaan, ekonomi dakwah lah. Makanya ini sebenarnya dari sisi ekonomi sangat-sangat menjanjikan ini main di wilayah ini kan, jadi ustadz itu atau penceramah di kota. Makanya berbeda kan, kehidupan ustadz di kota dengan kehidupan ustadz di desa itu berbeda. Kiai-kiai di desa itu berbeda daripada di kota. Ini tidak untuk menyebut bahwa kiai di desa lebih luhur, lebih bukan, tapi dari sisi ekonomi, karena mereka hidup di struktur lingkungan yang berbeda gitu. Nah, itu dari sisi kehidupan sehari-hari seperti pengajian gitu. Tapi di buku saya itu lebih banyak ceritanya tentang politik gitu. Politik terutama perebutan atau kontestasi politik kekuasaan di level daerah. Nah, menariknya karena di Medan itu majority-nya adalah Muslim, yang itu Medan ini kalau kita baca dalam sejarah itu kan sejak lama banyak urban di sini kan begitu. Sejak perkebunan Eropa, Inggris, Belanda itu masuk ke sini itu sudah banyak bangsa yang datang ke sini. Dulu kan dikenal namanya tanah Delhi ya kan, kebunan tembakau, kebunan karet, macam-macam. Nah, itu membuat Medan ini sangat plural, sangat beragam gitu, sangat heterogen dari sisi etnis,
bangsa-bangsanya, agama-agamanya, kepercayaan-kepercayaannya. Jadi wajar kalau masing-masing kelompok itu berkontestasi, mendominasi ruang-ruang wacana di kota. Dalam hal ini kajian saya lebih spesifik pada melihat komunitas muslimnya seperti apa. Ada gerakan-gerakan ya di kota itu yang sangat populer, misalnya GNPF UI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa. Itu sebelumnya ada juga gerakan-gerakan yang memperjuangkan tata ruang atau pembelaan terhadap penggusuran masjid. Itu terjadi di Medan. Kemudian ada juga memperjuangkan status hukum, misalnya status wakaf masjid. Itu menjadi isu-isu yang menarik perhatian gerakan-gerakan perkotaan. Oh ya, satu lagi tadi pendekatannya saya kira dalam kajian urban ini itu ada kajian gerakan sosialnya, gitu. Gerakan sosialnya. Nah, ini untuk melihat nanti kenapa gerakan sosial yang muncul justru bukan gerakan buruh. Kenapa di kota? Padahal kota Medan itu kan industri, ya kan? Industri. Kemudian dia punya pabrik banyak dan perkebunan yang mengitari kota itu melibatkan banyak buruh. Tetapi gerakan-gerakan buruhnya sekurang-kurangnya dalam 10 tahun terakhir tidak terlalu dominan di kota. Malah yang justru terlihat itu adalah gerakan-gerakan keagamaan, gitu. Gerakan-gerakan protes yang dimotori oleh gerakan-gerakan Islam, gitu. Nah, ini bisa kita baca pada perkembangan Medan Mutakhir ya. Saya kira ini kurang lebih, tidak bermaksud menyamaratakan atau mengeneralisir, juga terjadi di kota-kota di Indonesia. Nah, terus terang riset ini masih terus berlanjut, Kang. Jadi saya belum benar-benar bisa memastikan jawaban-jawabannya gitu ya, kenapa terjadi begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Tapi sementara teman-teman sementara itu adalah aktor Islam sebagai ideologi, dalam hal ini Islamisme, itu memang sangat kuat kan, karena kan Islam sebagai doktrin memang mendorong kita untuk aktif dalam ragam aspek kegiatan sosial, ekonomi, politik dimanapun, di desa maupun di kota. Maka ketika orang-orang urban yang datang dari desa kemudian kuliah atau bekerja di kota Medan, itu bukan hanya dalam rangka merubah hidupnya, nasibnya, tetapi juga membawa nilai-nilai keagamaan dia ke ruang-ruang kota. Makanya kalau kita lihat urbanisme di Indonesia itu tidak sepenuhnya seperti urbanisme di Eropa gitu. Kalau kita baca catatannya Louis Witt misalnya tentang urbanism as a way of life, ya kan, itu ada perbedaannya dengan apa yang terjadi di sini. Masyarakat kita di sini pindah memang dari desa ke kota, tetapi kebudayaan desa tidak sepenuhnya tinggal. Misalnya masyarakat komunitas etnis Toba gitu, Batak, Toba ya, itu kalau mereka pesta di Medan itu masih membawa budaya mereka gitu. Masyarakat Minang itu masih membawa budaya mereka gitu. Jadi ada kasus-kasus di mana urban